Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di Rehat, Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 13 Juni 2026. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirimu di dalam Kristus Yesus, kami datang kepada Engkau bersyukur. Satu kehormatan boleh datang kepada Tuhan melalui saat teduh pagi ini, melalui bahan Rehat. Kami akan membaca firman-Mu dan membaca renungan, biarlah hati kami disiapkan dan dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga dalam pimpinan Roh-Mu kami beroleh pengertian yang benar akan Engkau dan beroleh kekuatan daripada Roh-Mu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nasihat untuk mencari hikmat, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah, terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amin. Renungan hari ini bertemakan didikan hari ini berkat untuk masa depan. Seringkali kita baru menyadari nilai sebuah nasihat setelah waktu berlalu. Ketika masih muda, teguran orang tua atau guru mungkin terasa membatasi dan membosankan. Namun seiring bertambahnya usia, kita mulai melihat bahwa banyak keputusan bijak dalam hidup justru lahir dari didikan yang pernah kita terima. Didikan yang benar ibarat benih yang ditanam hari ini, mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi suatu saat akan tumbuh menjadi pohon yang memberi keteduhan. Itulah sebabnya nasihat dan pengajaran yang baik sangat berharga bagi perjalanan hidup seseorang. Salomo, penulis kitab Amsal, mengajak anak-anak untuk mendengarkan didikan dan memperhatikan pengajaran orang tua. Ia bahkan menceritakan bagaimana ia sendiri dahulu menerima nasihat dari ayahnya, Daud. Inti dari nasihat itu sangat jelas. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, dan jangan tinggalkan. Hikmat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat berharga, bahkan yang terutama dalam hidup. Orang yang memeliharanya akan dipelihara, dijaga, dan akhirnya dihormati dalam hidupnya. Dengan kata lain, didikan yang berpusat pada hikmat Tuhan akan membawa seseorang berjalan pada jalan yang benar. Apa yang kita tanam hari ini akan sangat mempengaruhi hari esok bagi kita sebagai orang tua, pendidik, bahkan pemimpin. Setiap nasihat dan teladan yang diberikan kepada generasi muda adalah bekal bagi mereka untuk hari esok. Bagi setiap orang percaya, mendengar dan memegang hikmat Tuhan juga merupakan pilihan yang menentukan masa depan. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi seiring waktu, hikmat itu akan menuntun langkah kita. Didikan yang benar hari ini akan menjadi berkat yang terus dirasakan dalam perjalanan hidup di masa depan. Jaga,
dan peliharalah hikmat dari Allah yang terus membawa kita pada masa depan yang lebih bermakna. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari kita bersandar kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang adalah sumber hikmat yang sejati. Dan biarlah hari ini dalam hikmat Tuhan, dalam kebenaran firman-Nya, kita beroleh kekuatan untuk mengambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Dan itulah hikmat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam hidup kami menyadari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang adalah hikmat yang sejati, sumber hikmat. Engkau mengetahui setiap saat, setiap waktu kami harus mengambil keputusan, baik dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan, dan membutuhkan kekuatan daripada Allah untuk kami dapat mengambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Untuk itu Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi kami, biarlah firman-Mu mensaturasi hati pikiran kami, dan biarlah hati kami terus merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga pada waktunya kami dapat mengambil keputusan dengan hikmat daripada-Mu. Dan dalam hikmat-Mu, semuanya itu tidak sia-sia, dan pasti memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk keyakinan iman dan kekuatan pertolongan daripada Roh-Mu. Dan kami terus mohon pimpinan Tuhan supaya sepanjang hari ini kami berjalan, melihat, dan mengambil setiap keputusan dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.